Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman sekalian. Di sini izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengembangan sistem. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Frida Hadi Pramesti dengan NPM 133, yang kedua dari Rizky Putri Listiana dengan NPM 136, yang ketiga ada Sinta Alia NPM 140, yang keempat ada Diva Ayu Rahma NPM 153, yang kelima ada Safira Salma NPM 158, yang keenam ada David Hardiansah NPM 266. Yang pertama, pengembangan sistem. Ilmuwan manajemen dan spesialis informasi mencari cara-cara yang efisien dan efektif untuk memecahkan masalah dan kerangka kerja yang direkomendasikan menjadi apa yang dikenal sebagai pendekatan sistem atau system approach, yaitu serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Berikut adalah urut-urutan langkah. Yang pertama, yaitu ada upaya persiapan, yaitu menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem, berupa melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Berikutnya, mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Yang kedua, yaitu ada upaya definisi, terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian dipahami. Berikut upayanya yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke subsistem, kemudian menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urut-urutan tertentu. Yang ketiga, yaitu upaya solusi, dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Yang ketujuh, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Berikutnya, memilih solusi yang terbaik. Kesembilan, mengimplementasikan solusi, dan yang terakhir menindaklanjuti untuk keefektifan solusi. Yang kedua yaitu siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Sejumlah metodologi SDLC telah mengalami evolusi. Salah satunya SDLC tradisional. Pendekatan SDLC tradisional juga disebut pendekatan air terjun, yang terdiri atas 5 tahap, yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, serta penggunaan. Bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai prototyping. Sebagai tanggapan atas beberapa keterbatasan, para pengembang sistem memutuskan untuk menerapkan suatu teknik yang telah terbukti efektif dalam pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya desain mobil, yaitu menggunakan prototype. Dalam penerapannya pada pengembangan sistem, prototype adalah salah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai, dan proses pembuatan prototipe ini disebut dengan prototyping. Adapun jenis-jenis prototype dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah prototype evolusioner atau evolutionary prototype, yang dimana prototype jenis ini terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Prototype ini kemudian dilanjutkan produksi, jadi satu prototipe evolusioner akan menjadi sistem aktual. Dan yang kedua, yaitu prototipe persyaratan atau disebut dengan requirements prototype. Prototipe jenis ini dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Dan dengan meninjau prototipe persyaratan seiring dengan ditambahkannya fitur-fitur, pengguna akan mampu mendefinisikan pemrosesan yang dibutuhkan dari sistem yang baru,
Dan ketika persyaratan itu ditentukan, maka prototipe persyaratan telah mencapai tujuannya dan proyek lain akan dimulai untuk pengembangan sistem yang baru. Oleh karena itu, suatu prototipe persyaratan tidak selalu menjadi sistem aktual. Terdapat langkah-langkah dalam pengembangan prototipe evolusioner yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Jadi pengembang mewawancarai pengguna untuk mendapatkan ide mengenai apa yang diminta dari sebuah sistem. Yang kedua yaitu membuat suatu prototipe. Dalam hal ini, pengembang mempergunakan satu alat prototyping atau lebih untuk membuat prototipe. Contoh dari alat-alat prototyping itu sendiri adalah generator aplikasi terintegrasi dan toolkit prototyping. Kemudian, yang ketiga, yaitu menentukan apakah prototipe dapat diterima. Dalam hal ini, pengembang mendemonstrasikan prototipe kepada para pengguna untuk mengetahui apakah telah memberikan hasil yang memuaskan. Jika iya, langkah 4 akan diambil, jika tidak, prototipe direvisi dengan mengulang kembali langkah 1, 2, dan 3 dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan pengguna. Yang keempat, yaitu melakukan atau menggunakan prototipe, dan dalam hal ini, prototipe telah menjadi sistem produksi. Dan pendekatan ini mungkin untuk dilakukan hanya ketika alat-alat prototyping memungkinkan prototipe untuk memiliki seluruh unsur yang penting dari sistem yang baru. Selanjutnya yaitu mengenai pengembangan prototipe evolusioner. Pada pengembangan prototipe evolusioner ini terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu membuat kode sistem baru. Dalam hal ini, pengembang menggunakan prototipe sebagai dasar untuk pengkodean sistem yang baru. Kemudian yang kedua, menguji sistem yang baru. Yang ketiga, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Yang keempat, yaitu membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Dalam pendekatan ini diikuti ketika prototipe ditunjukkan hanya untuk memiliki penampilan dari suatu sistem produksi, namun tidak ketika ia harus memuat seluruh unsur penting. Selanjutnya, apa sih yang menjadi daya tarik dari sebuah prototipe? Jadi ada beberapa hal yang menjadi daya tarik sebuah prototipe, yaitu yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Nah, dari daya tarik yang telah dijelaskan sebelumnya, selain itu, prototyping ini juga memiliki potensi kesulitan. Potensi kesulitan apa saja yang dapat mempengaruhi prototyping? Yang pertama, yaitu terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, yaitu prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang keempat, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik yang memiliki desain yang baik. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan aplikasi cepat. Satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping yaitu memberikan respons yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas adalah RAD. Istilah RAD ini merupakan singkatan dari Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat yang diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis James Martin. Jadi istilah RAD ini mengacu pada suatu pengembangan siklus hidup yang dimaksudkan untuk memproduksi sistem dengan cepat tanpa mengorbankan mutunya. RAD itu sendiri merupakan kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Nah, selanjutnya ada beberapa unsur penting
yang termasuk di dalam RAD. Di antaranya yang pertama yaitu manajemen. Manajemen, khususnya manajemen puncak, hendaknya menjadi penguji coba yang suka melakukan hal-hal dengan cara baru atau pengadaptasi awal yang dengan cepat dapat mempelajari bagaimana cara menggunakan metodologi-metodologi baru. Kemudian yang kedua yaitu orang. Dalam hal ini, daripada hanya memanfaatkan satu tim untuk melakukan seluruh aktivitas SDLC, RAD menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan tim-tim khusus, yang dimana anggota dari tim ini adalah para ahli dalam metodologi dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas khusus mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu metodologi. Metodologi dasar yang digunakan dalam RAD adalah siklus hidup RAD. Dan yang keempat yaitu alat-alat. Yang dimana alat-alat RAD ini terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa yang peranti lunak dengan bantuan komputer yang memfasilitasi prototyping dan penciptaan kode. Alat-alat case menggunakan komputer untuk membuat dokumentasi yang dapat diubah menjadi peranti lunak dan basis data operasional. Jadi dari semua komponen rekayasa informasi, RAD mungkin telah mendapatkan dukungan yang terbesar. Meskipun metodologi ini mungkin tidak diterapkan persis sama dengan yang dibayangkan oleh penciptanya, namun penekanan yang diberikan pada keterlibatan pengguna dan kecepatan membuatnya menjadi sangat menarik. Selanjutnya adalah tentang pengembangan berfase. Boleh di next slide. Pengembangan berfase atau phase developed adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap investigasi awal, analisis desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, serta pengujian dan pemasangan sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pengembangan berfase. Yang pertama yaitu investigasi awal, di mana para pengembang termasuk pengguna dan juga spesialis informasi melakukan analisis usaha dengan tujuan untuk mempelajari tentang organisasi dengan masalah sistemnya, mendefinisikan tujuan, hambatan, risiko, dan ruang lingkup sistem baru, lalu mengevaluasi proyek maupun kelayakan sistem, serta melakukan subdivisi sistem menjadi komponen-komponen yang lebih besar, dan yang terakhir adalah mendapatkan umpan balik dari pengguna. Tahap yang kedua yaitu tahap analisis. Pengembang menganalisis persyaratan fungsional pengguna untuk masing-masing modul sistem dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan informasi dan kemudian mendokumentasikan temuan-temuannya dalam bentuk model-model proses, data, dan juga objek. Yang ketiga yaitu desain. Pengembang merancang komponen dan antarmuka dengan sistem-sistem lain untuk setiap modul sistem yang baru dan kemudian mendokumentasikan desain dengan menggunakan berbagai jenis teknik pemodelan. Yang keempat yaitu konstruksi awal, di mana pengembang membuat dan menguji peranti lunak dan data untuk setiap modul sistem dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Selanjutnya yaitu konstruksi akhir, peranti lunak modul diintegrasikan untuk membentuk sistem yang lengkap yang diuji bersama dengan data-datanya. Selain itu, setiap piranti keras yang dibutuhkan dibeli dan diuji. Fasilitas-fasilitas tersebut dibuat dan para pengguna dilatih. Pelatihan tersebut meliputi prosedur yang harus diikuti oleh para pengguna dengan menggunakan sistem dan seringkali prosedur yang harus diikuti dalam pemasangan sistem pada stasiun-stasiun kerja mereka. Selanjutnya yaitu tentang pengujian dan pemasangan materi, di mana para pengembang merancang dan melaksanakan uji sistem dan tidak hanya mencakup peranti lunak dan data, melainkan juga termasuk sumber daya informasi lainnya seperti piranti keras, fasilitas, personel, dan juga prosedur. Boleh di next slide. Materi selanjutnya yaitu tentang desain ulang proses bisnis. Proses pengerjaan ulang sistem disebut dengan istilah rekayasa ulang atau reengineering, atau disebut juga dengan istilah desain ulang proses bisnis atau business process redesign, atau disingkat dengan BPR. BPR memengaruhi proses TI perusahaan dalam dua hal, yaitu yang pertama, BPR untuk mendesain ulang sistem-sistem informasi, dan yang kedua yaitu BPR yang diterapkan pada operasi-operasi utama yang menyebabkan perancangan ulang sistem.
Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan BPR semuanya adalah metodologi. Semua adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. SDLC tradisional adalah suatu penerapan pendekatan sistem terhadap masalah pengembangan sistem dan mewakili seluruh unsur-unsur pendekatan sistem dasar. Diawali dari identifikasi masalah dan diakhiri dengan penggunaan sistem. Prototyping merupakan bentuk singkatan dari pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Nah, kini perusahaan-perusahaan sedang memperbarui sebagian besar sistemnya yang sebelumnya diimplementasikan dengan menggunakan teknologi komputer yang sudah usang jika dilihat menurut standar saat ini. Karena hukum Moore, teknologi informasi dapat usang dengan sangat cepat. Nah, istilah BPR ini digunakan untuk pendekatan yang memanfaatkan penggunaan teknologi ini sepenuhnya. Prototyping, RAD, dan pengembangan berfase dapat digunakan di dalam suatu proyek BPR untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara terbuka. Selanjutnya yaitu alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi atau cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Metodologi membantu para pengembang sistem ketika mereka membuat sistem seperti sebuah cetak biru yang digambar oleh arsitek untuk memandu para kontraktor, tukang kayu, tukang pipa, ahli listrik, dan sejenisnya ketika mereka membangun sebuah rumah. Nah, munculnya sistem manajemen basis data di tahun 1970-an ini menarik perhatian akan pentingnya desain data. Alat-alat pemodelan data seperti diagram relasi entitas dan diagram kelas adalah bukti dari perhatian ini. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi ke-9 itu terkait pemodelan proses. Modelan proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur atau flowchart. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. International Organization for Standardization atau ISO menciptakan standar untuk bentuk-bentuk simbol flowchart dan memastikan penggunaannya di seluruh dunia. Namun, standar flowchart ISO dirasakan sulit bagi spesialis informasi paling ahli sekalipun. Sehingga pada akhir tahun 1980-an, muncullah diagram arus data dengan 4 simbolnya untuk membuat model proses pada tingkat ringkasan. Akan tetapi, diagram arus data kurang baik dalam menangkap detail pemrosesan. Maka harus dilengkapi dengan alat-alat lain seperti diagram kasus penggunaan atau use case diagram. Kemudian terkait diagram arus data. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Dan ini merupakan 4 simbol dari diagram arus data. Yang pertama ada unsur-unsur lingkungan, yang kedua ada proses, yang ketiga ada arus data, yang keempat yaitu penyimpanan data. Kemudian penjabaran terkait simbol-simbolnya. Yang pertama ada unsur-unsur lingkungan. Nah, unsur ini berada di luar batas sistem. Dan unsur lingkungan memberikan input data kepada sistem dan menerima output data dari sistem. Yang kedua yaitu proses. Sesuatu yang mengubah input menjadi output. Dan proses ini dapat digambarkan dengan lingkaran dan persegi panjang. Dan yang ketiga yaitu arus data, terdiri atas sekumpulan-sekumpulan unsur data yang berhubungan secara logis yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik proses yang lain. Kemudian yang keempat terkait penyimpanan data. Dalam terminologi DFD, penyimpanan data adalah suatu gudang data, dapat ditunjukkan oleh sekumpulan garis-garis sejajar, kotak, dan oval. Selanjutnya yaitu diagram arus data bertingkat. Diagram ini digunakan untuk menguraikan hierarki dari diagram, dimulai dari diagram konteks hingga diagram nomor N dengan tingkat yang paling rendah untuk mendokumentasikan sebuah sistem. Yang pertama ada diagram konteks. Merupakan sistem dalam suatu konteks lingkungan, terdiri atas satu simbol,
proses tunggal yang melambangkan keseluruhan sistem, dan diagram ini menunjukkan arus data yang mengarah dan keluar dari terminator. Kemudian diagram nomor N mendokumentasikan satu proses dari sebuah DFD dengan tingkat detail yang lebih besar. N melambangkan nomor proses pada tingkat yang lebih tinggi dari yang sedang didokumentasikan. Nah, gambar berikut merupakan contoh dari diagram arus data bertingkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Nah, berikut contoh 5 proyek pengembangan yang dijalankan secara bersamaan dan semuanya dikelola oleh Steering Committee SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Nah, di situ sudah jelas bahwa di tingkat paling atas yaitu ada bagian eksekutif dan yang bawahnya itu di Steering Committee SIM, dan Steering Committee SIM ini mengelola 5 bagian, 5 yang dikendali, yaitu yang pertama di bidang pemasaran yaitu Steering Committee memimpin proyek tim model lokasi gudang. Kemudian di bidang produksi itu dia mengelola pimpinan proyek tim MRP2 dan juga mengelola pimpinan proyek tim ESDN. Dan pada bagian keuangan itu Steering Committee mengelola pimpinan proyek tim sistem persetujuan kredit, dan yang di bagian SDM itu Steering Committee mengelola pimpinan proyek tim HRIS. Nah, dibentuknya Steering Committee ini untuk memberikan panduan, arah, dan kendali. Oke, bisa di next. Steering Committee SIM ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama menciptakan kebijakan, yang mana memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Dan yang fungsi kedua yaitu melakukan pengendalian fiskal, yaitu memberikan persetujuan terkait permintaan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan perselisihan masalah terkait prioritas penggunaan komputer. Jadi, secara tidak langsung, tugas Steering Committee SIM adalah melaksanakan seluruh strategi yang dibuat oleh para eksekutif untuk sumber daya informasi. Bisa di next. Selanjutnya, kepemimpinan proyek. Steering Committee SIM jarang terlibat langsung dengan detail pekerjaan, karena itu bukan tanggung jawabnya, melainkan tanggung jawabnya tim proyek. Di dalam tim tersebut pasti ada pemimpinnya. Nah, sepanjang masa proyek, pemimpin proyek akan memberikan arahan kepada timnya. Lain halnya dengan Steering Committee SIM, tim proyek akan dibubarkan ketika proyek tersebut telah selesai. Selanjutnya, mekanisme manajemen proyek. Tahap awal dalam manajemen proyek ialah menyusun rencana proyek, tujuan, kendala, dan ruang lingkupnya. Setelah itu dibuatlah ganjat dan percat untuk mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan dan kapan akan dilaksanakan. Bedanya ganjat dan percat adalah ganjat sendiri merupakan sebuah grafik batang horizontal yang disusun dalam urutan waktu pengerjaan. Sedangkan percat merupakan sebuah grafik pendukung berupa panah-panah yang menghubungkan urutan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Selain sistem manajemen proyek menggunakan peranti lunak seperti Microsoft, hal ini dapat didukung melalui penggunaan internet. Karena internet ini sangat membantu dalam mengefisiensi dan efektivitas operasional. Informasinya pun sangat luas dan lengkap. Selain itu bisa digunakan untuk menyimpan data yang sangat banyak. Bisa di next. Selanjutnya tentang mengestimasi biaya proyek. Nah, di situ terdapat 3 komponen penting dalam mengestimasi biaya dan jadwal proyek. Yang pertama yaitu informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Dan yang kedua yaitu pengalaman historis. Dan yang ketiga pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Bisa di next. Nah, untuk proses pengestimasian biaya sendiri yaitu yang pertama tentang input pengestimasian biaya.
Dalam menginput ini yaitu yang pertama terdapat kebutuhan sumber daya. Sumber daya apa ya? Nah, di sini itu sumber daya apa yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Kemudian yang kedua tarif sumber daya. Jadi berapa biaya per unit untuk setiap jenis sumber dayanya. Dan yang ketiga estimasi durasi aktivitas, yaitu berapa lama untuk menyelesaikan aktivitas. Dan yang keempat informasi historis, yaitu meliputi file-file data proyek masa lalu, basis data pengestimasian biaya komersial, dan pengetahuan tim proyek. Bisa di next. Selanjutnya yaitu ada alat-alat dan teknis estimasi biaya. Yang pertama yaitu estimasi analogis, yaitu memproyeksi biaya proyek yang sekarang dengan berpatokan terhadap biaya proyek masa lalu. Hal ini dilakukan apabila informasi yang didapat masih sedikit dan hasilnya juga kurang akurat. Dan yang kedua yaitu estimasi dari bawah ke atas. Setiap aktivitas dikalikan dengan data biaya seperti tarif per jam untuk karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu alat-alat terkomputerasi. Di sini untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Kemudian terakhir model-model matematis untuk menguantifikasi karakteristik proyek dan membuat simulasi dari berbagai macam skenario. Kemudian di next. Nah, terakhir yaitu output dari pengestimasian biaya, yaitu ada dua. Yang pertama detail-detail pendukung. Di sini yaitu mendokumentasikan bagaimana estimasi tersebut dihitung dan setiap asumsi yang diambil. Kemudian output yang kedua yaitu rencana manajemen biaya, yaitu menjelaskan bagaimana varian biaya akan dikelola. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.